Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya adik-adik? Baik. Ya mungkin bisa saudari ini siapkan dulu supaya kita kelas. Berdiri semua. Beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan kali ini di materi selanjutnya ada yang masih ingat materi apa sebelumnya? Tahu? Lupa mising kawan-kawan kah? Oke, baik. Untuk materi selanjutnya pada hari ini yaitu perubahan sosial. Saya catat dulu nih. Oh, berarti ada tadi ibu atau bapak guru yang masih sebelumnya. Ada Pak. Sebelum saya jelaskan terlebih dahulu tentang perubahan sosial dan dampak-dampaknya, saya absen dulu di. Lupa kah bawa kertas absen, jadi saya absen di laptop saja. Oke, atas nama Agnesia, Hadir Pak. Indimisi, Hadir Pak. Rizka, Hadir Pak. Febrianti, Hadir Pak. Fitri Natalia, Hadir Pak. Yusmi, Hadir Pak. Hamsu, Sakit Pak. Sakit Pak, sakit. Sakit. Iya Pak. Oh iya, ada suratnya? Tidak ada Pak. Ada Pak. Baik, keterangan apa itu? Muhammad Nur Ihsan, Izin Pak. Izin. Menikah kakaknya. komunikasi katanya. Oh, iya. Baik. Oke, orang apa nih? Iya Pak. Bertemu. Jadi saya jelaskan nih tentang perubahan sosial. Perubahan sosial. Sebelum ke materi perubahan sosial lebih dalamnya, saya ingin jelaskan kepada teman-teman tentang model pembelajaran kita, kompetensi inti dan kompetensi dasar kita. Di kompetensi inti perubahan sosial pada hari ini ada 4, yaitu yang pertama, kompetensi pertama itu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut. Kompetensi kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur. Yang ketiga, memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual tentang perubahan sosial. Yang keempat, mengolah dan menalar dan mengaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak siswa. Yang kompetensi dasarnya itu ada 3 poin. Yang pertama, membuka wawasan. Yang kedua, mengembangkan kemampuan dan menunjukkan sikap empati. Dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu mensyukuri perubahan sosial yang ada terjadi di masyarakat, menumbuhkan sikap dan tanggung jawab dan etika sosial dalam melakukan perubahan. Yang ketiga, mengkaji perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Yang keempat, mengidentifikasi bentuk perubahan sosial. Dan yang kelima, menganalisis dampak perubahan sosial. Oke, baik. Kita masuk kepada materi pembelajaran pada hari ini. Jadi saya panggil teman-teman saja karena saya juga termasuk guru muda atau guru baru di sekolah ini. Oke, baik. Pengertian perubahan sosial. Pengertiannya atau secara definisinya. Pasti teman-teman sudah pernah dengar yang namanya sosial kan? Ada yang tahu apa itu sosial? Kawan-kawan. Sosial. Pasti teman-teman, apalagi teman-teman sekarang sudah kelas 12, sudah mau masuk ujian nasional, jadi teman-teman pasti tahu tentang arti sosial. Ada yang tahu? Enggak ada? Mungkin dalam baca materinya kemarin. Oke, sosial itu secara etimologinya itu berarti masyarakat. Masyarakat. Berarti perubahan sosial yang terjadi secara meluas atau secara menyeluruh, secara umum. Jadi secara pengertian secara universalnya ini ialah perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan terjadi pada lembaga,
perubahan yang terjadi dalam lembaga masyarakat dan suatu masyarakat yang memiliki sistem sosial. Masyarakat dalam memenuhi sistem sosial. Nah, ini secara pengertian, secara singkatnya atau definisinya. Jadi pengertian perubahan sosial itu perubahan yang terjadi dalam lembaga masyarakat dan suatu masyarakat dalam memenuhi sistem sosialnya. Dan maksudnya perubahan terjadi itu ketika suatu di daerah atau suatu di wilayah tertentu mengalami yang namanya perubahan. Ada perubahan yang secara dalam diri sendiri, internal, ada perubahan secara eksternal. Ya, nah yang terjadi di sini ialah ada 2 poin di sini yang bisa kita pahami kepada teman-teman bahwa di dalam perubahan itu ada terjadi dalam proses internalnya, yaitu dalam lembaga masyarakat, dan untuk memenuhi sistem sosialnya itu secara eksternalnya. Jadi itu untuk secara definisinya kawan-kawan. Mungkin teman-teman bisa catat di atas untuk materinya. Dan untuk mengapa saya menjelaskan secara begini, karena kita menggunakan model pembelajaran secara saintifik, yaitu menjelaskan, memahami kepada teman-teman atau memberikan pemahaman kepada teman-teman secara proses yang namanya diskusi. Oke, baik. Untuk bentuk-bentuknya, ada beberapa 2 bentuk yang terjadi dalam perubahan sosial. Ada yang tahu teman-teman bentuk perubahan sosial? Masa tidak pernah kita lihat yang terjadi di masyarakat? Bentuk perubahan sosial, ada yang tahu teman-teman? 2 bentuk perubahan sosial. Ada 2 poin yang ada perubahan sosial. Oke, saya jelaskan saja di perubahan sosial secara lambat atau secara evolusi. Lambat. Yang kedua, cepat Pak atau revolusi. oke, bagus. Cepat atau revolusi. Nah, ada 2 poin bentuk perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Ada secara evolusi, yaitu lambat, secara revolusi, yaitu cepat. Ada yang bisa berikan contoh bentuk perubahan sosial yang terjadi secara lambat? Ada yang teman-teman bisa? Bukan teman-teman ini. Ya, Pak. Ada bisa teman-teman bisa jelaskan perubahan sosial yang terjadi secara revolusi? Ada? Oh, enggak ada. Oke, enggak apa-apa nih. Santai. Oke, kita di sini semacam kita berdiskusi teman-teman. Oke, perubahan sosial yang terjadi secara lambat itu perubahan yang berlangsung mengikuti kondisi perkembangan masyarakat. Oh ya, perubahan secara lambat itu mengikuti perkembangan masyarakat. Yang di sini diberikan contoh yaitu perubahan masyarakat yang berburu menuju ke masyarakat meramu. Dalam artian, misalnya seseorang yang ingin mencari pekerjaan itu, dia proses perubahan sosialnya itu dia sangat lambat. Misalnya dia sebagai petani, kemudian ingin menjadi pegawai bank, pasti dia mengalami perubahan sosial yang secara lambat karena ingin melewatkan yang namanya fase-fase. Dan belum tentu juga seorang petani bisa masuk ke menjadi pegawai bank. Nah itu untuk perubahan sosial terhadap individu yang berlangsung secara evolusi atau secara lambat. Dan ada yang bisa jelaskan untuk, ada yang tahu perubahan sosial yang bisa terjadi secara cepat, secara umum kah atau secara individual kah? Ada yang tahu? Ada, oke.
Jadi untuk perubahan sosial secara cepat itu yaitu seperti zaman ini kita berada pada zaman yang namanya zaman modernisasi. Modernisasi yang dulunya kita itu masuk di zaman yang namanya 4.0 dan kita sekarang menuju ke namanya yang 5.0. Jadi maksud dari ini maksudnya ialah perkembangan industri. Dan ini termasuk perubahan yang sangat cepat karena perkembangan teknologi yang semakin lama semakin bagus sehingga mempengaruhi yang namanya perkembangan industri yang dari 4.0 menjadi 5.0, yang dimana perkembangan industri saat ini dikendalikan oleh yang namanya teknologi. Pasti teman-teman pernah lihat kalau misalnya ke warung-warung itu pasti melalui komputer. Kan dulunya kita dilayani oleh kasirnya. Sekarang kan sudah melalui namanya teknologi, bisa melalui bayar non tunai melalui namanya itu aplikasi Shopee apakah OVO. Sekarang itu bisa berlaku karena kita masuk yang namanya 5.0 Oke, kita sudah melalui yang namanya bentuk-bentuk dan untuk kita sudah penutup. Jadi teman-teman, apakah ada pertanyaan terkait pengertian dan bentuk-bentuk perubahan sosial? Tidak ada? Oke, baik. Jadi saya jelaskan di dampak-dampaknya. Ada dua dampak, yaitu ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Oke, dampak positifnya itu saya hapus dulu dik. Iya Kak. Sudah dicatat? Sudah. Oke, baik. Di penutup ini juga. Dampak positif dan dampak negatifnya. Nah, ada dua dampak yang dialami perubahan sosial, yaitu ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Jadi saya ingin tanya ke teman-teman, siapa tahu ada yang bisa menjelaskan lebih nonjol ke mana ini perubahan sosial? Apakah dia lebih menonjol kepada hal yang positif atau hal yang negatif? Ada yang tahu lebih mengarah ke mana nih perubahan sosial sekarang? Ada apakah lebih banyak ke dampak positif atau lebih banyak ke dampak negatif? Dampak negatif. Dampak negatif. Ada lagi? Selain dari siapa nama tadi? Yeni. Maaf, guru baru kan di sini bilang. Oh, Yeni. Oh, dampak negatif. Ada yang bisa jelaskan lagi selain Yeni? Lebih mengarah ke mana? Positif Pak. Positif. Oke. Ada 2 poin di, ada yang bilang dampak negatif, ada yang bilang dampak positif. Oke, aku jelaskan nih. Untuk dampak positifnya itu menunjukkan bahwa perubahan sosial mempengaruhi kemajuan dalam kehidupan masyarakat. Dan kentaranya di sini adalah yang paling nampak saat ini adalah misalnya sekarang kan kita masuki yang namanya untuk anak SMA sekarang yaitu UTBK yang dilaksanakan pada hari ini. UTBK dia itu dulunya menggunakan, waktunya dulu Bapak pada tahun 90-an. Pada tahun 90-an itu saya menggunakan yang namanya proses UTBK, yaitu menggunakan nama kertas ujian tertulis, bukan berbasis komputer tapi berbasis kertas. Tapi sekarang pada zaman 2000-an sampai 2022 saat ini dia memakai namanya sistem komputer. UTBK ujian tertulis berbasis komputer. Nah, ini yang perubahan yang sangat positif terjadi sehingga mengikuti era perkembangan zaman, karena perubahan yang dulunya kita menggunakan kertas, sekarang kita yang menggunakan namanya komputer atau laptop. Saya juga pakai saat ini. Nah, yang instan yang terjadi ialah, pernah Bapak tanya kepada siswa Bapak di sekolah sebelumnya pada tahun 2016-an, dia lebih suka menggunakan yang namanya komputer daripada kertas.
karena tidak capek PD lagi menulis. Iya Pak, betul. Toh, Iya Pak. tidak capek lagi PD menulis dan lebih capek dia lebih membaca baru mengetik. Nah ini lebih positif pengaruhnya. Dan untuk dampak negatifnya yang saat ini terjadi ialah, oh iya, kenakalan remaja. Pergaulan Pak. Ya betul. Tawuran. Pergaulan bebas, tawuran, dan lain-lain macam-macam. Selain kriminalitas. Nah, kenapa dampak negatif masuk ke perubahan sosial? Dampak negatif masuk perubahan sosial itu meliputi dari kenakalan remaja, pergaulan bebas, tawuran, dan lain-lain. Kenapa bisa masuk kenakalan remaja? Karena perkembangan saat ini itu lebih, anak-anak sekarang itu lebih cenderung ingin memiliki yang namanya HP. Iya Pak. Nah, mereka itu tidak menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan yang namanya HP. Walaupun kedua orang tua tidak punya bukti, jadi mereka menggunakan yang namanya kriminalitas. Seperti saat ini terjadi di daerah kita itu. Pencurian Pak. Hah? Pencurian. Ya, pencurian, betul. Pencurian, begal, perampokan, dan lain-lain. Nah ini banyak terjadi dampak negatifnya. Lebih, kalau bagian-bagiannya lebih banyak dampak negatif daripada dampak positifnya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa sebaliknya juga lebih banyak dampak positif daripada dampak negatif. Tergantung Pak. Nah tergantung dari suatu daerah, apakah dia lebih menggunakan perubahan sosial yang secara positif atau negatif, atau tergantung dari proses individualismenya juga seseorang. Nah pergaulan bebas juga kenapa bisa termasuk, karena sekarang itu banyak aplikasi yang disalahgunakan oleh seseorang untuk dipergunakannya sebagai pergaulan bebas. Nah kita tidak harus khusus sebut nama aplikasinya karena takut terlibat undang-undang IT. Nah banyak aplikasi yang digunakan untuk melakukan namanya pergaulan bebas atau perdagangan manusia, banyak dilakukan seperti itu. Tawuran juga termasuk. Tawuran juga bisa terjadi karena ada percocokan di media sosial. Terjadi satu kelompok yang satu dengan kelompok yang dua, kelompok SMA atau kelompok SMK. Nah, itu yang bisa saya jelaskan teman-teman. Dicatat di atas. Iya Pak, dicatat Di. Alhamdulillah dicatat. Oke, maaf Di, saya menjelaskan secara seperti ini karena di sekolah sebelumnya pada tahun 2016 itu sampai tahun 2018 itu saya menggunakan cara begini sehingga tingkatan untuk mutasi saya pindah ke SMA itu meningkat gara-gara penjelasan seperti ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Jadi untuk tugas sebagai penutup dari pembelajaran kita pada hari ini, saya ingin bagi kelompok Di. Iya Pak. Dua orang tadi tidak hadir kan? Iya. Homsur dan Icang Homsur sakit. Homsur sakit dan Muhammad Nur Ihsan izin. Oke baik. Saya bagi berapa kelompok? Dua kelompok saya Di karena 8 orang. Jadi saya bagi 4 orang satu kelompok. Jadi untuk Indonesia, Nesia, Devitri sama Rizka itu kelompok 1, Yusmi, Febri, Homsur sama Nur Ihsan kelompok 2. Iya, Jadi untuk materi kelompoknya itu memberikan contoh yang terjadi perubahan sosial terjadi di salah satu teman kalian, daerah teman kalian. Misalnya di daerah Indonesia perubahan sosial apa yang terjadi di situ dikerjakan perubahan sosial apa. Nah misalnya kelompok 2 begitu pun juga, misalnya Yusmi perubahan sosial apa terjadi di daerahnya dicatat dan dijelaskan, dibuatkan seperti makalah. Jadi kalau 4 orang Pak, 4 daerah jadi 4. Tidak, salah satunya daerah dari teman kalian dia. Iya Pak. Oke paham? Paham. Kapan dikumpul Kak? Oh, dikumpulnya itu saya kasih waktu saja 1 minggu. Kan sekarang tanggal 24. Jadi kumpul itu tanggal 4 bulan depan. Ini tanggal 4 Juni. Iya Pak. Oke, baik. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman. Tidak ada lagi mau ditanyakan di atas? Tidak ada Pak. Oke. Baik, sekian dari penjelasan Pak. Mau dipresentasikan nanti Pak? Iya, presentasikan Mau baru. dibuatkan PPT? Nah, dibuatkan PPT untuk makalahnya itu kirim saya ke email saya. Oh
nanti saya kirim di grup emailku, nanti dikirim saja satu orang perwakilan dari setiap kelompok lah. Oke, terima kasih Di atas partisipasinya teman-teman. Mohon maaf bila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan Di.